A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Jazril, moderator, dan yang saya hormati Dr. Farid dan Dr. Megawati yang memang bersama-sama di satu jawatan Usuluddin dan Perbandingan Agama. Meskipun Dr. Farid sekarang sudah meninggalkan Jawatan Usuluddin, tapi saya rasa hatinya masih dengan kami di Jawatan Usuluddin, insya Allah. Kemudian kepada ahli panel, Dr. Amran, Ustadz Ismail, dan Haji Nasir. Topik perbincangan pada pagi ini saya rasa sangat bagus sekali dan perlu sekali paling kurang didedahkan kepada generasi muda, ya, intelektual muda Muslim, dimana kalau kita tidak mengenalinya, mungkin kita boleh terbuai atau mungkin kita boleh misled, ya. Apa itu Islamism dan post-Islamism? Tadi Dr. Amran sudah mengupasnya dengan cukup panjang, ya. Mungkin apa yang ingin saya tambahkan di sini adalah beberapa penjelasan, mungkin boleh dikatakan penjelasan, karena saya rasa banyak sekali istilah-istilah yang datang ke alam bawah sadar kita ini, kita menelannya begitu saja tanpa kita mencoba untuk menghadamnya terlebih dahulu. Padahal ibarat kalau kita makan mesti kita hadam dulu, ya. Kita harus dikunyah dulu, ya. Ada durinya tak, ada tulangnya tak di dalam yang kita makan itu, baru kita telan, ya. Jangan kemudian langsung ditelan tanpa kita kunyah dulu. Sebab tanpa kita melakukan pengunyahan, penghadaman secara sewajarnya, itu boleh menjejaskan kesehatan kita dan bahkan boleh membunuh kita. Jadi saya rasa kita perlu sekali untuk mencoba mencerna dahulu apa itu Islamism dan post-Islamism. Dalam satu saya rasa memang tepat sekali apa yang dikatakan Dr. Amran tadi, bahwa istilah post-Islamism ini memang pertama kali diperkenalkan oleh Asif Bayat, yaitu seorang eksekutif director di ISIM, Institute for Islamic Studies and Modernity, atau macam itu daripada University Leiden, dan dia menerbitkan ISIM review itu sampai beberapa kali, tapi kemudian karena tak mendapatkan dana daripada pemerintahan atau kerajaan Belanda, akhirnya ISIM ini boleh dikatakan gulung tikar. Saya pernah berlangganan dengan ISIM ini dan saya selalu mendapatkan subscription itu besar berkala.
saya tengok memang sangat aktif sekali. Lewat ISIM review itu saya mendapatkan bahwa pemikiran-pemikiran Islam yang dalam tanda kutip liberal ya, itu ternyata sudah masuk ke dalam masyarakat Islam dan di dunia Islam, khususnya di dunia Arab ya, yang sudah begitu dahsyat ya. Sebab dalam ISIM itu juga mesti setiap terbitan itu ada terbitan-terbitan baru, buku-buku baru yang ditulis oleh kalangan-kalangan Muslim sendiri yang beraliran liberal. Ya. Sangat mengagetkan, mengejutkan sekali. Bahkan di Saudi Arabia sendiri ternyata cukup banyak sudah pemikiran-pemikiran yang liberal. Jadi kebanyakan yang mereka itu belajar di university barat lah ya. Kemudian mereka boleh mengadakan membuat kajian-kajian di masyarakatnya masing-masing. Itu subhanallah, jadi sangat memprihatinkan kalau kita lihat ya perkembangan yang demikian besar itu. Dan saya rasa di dunia Arab sendiri, karena memang isu ini juga apalagi seperti di Saudi Arabia yang memang tidak mendapatkan coverage yang sewajarnya ya, sehingga gerakan-gerakan intelektual yang semacam ini menampak atau tak nampak di permukaan. Tapi saya rasa di Saudi Arabia itu is a matter of time ya. Maka Amerika itu sangat tenang sekali dengan menghadapi Saudi Arabia, karena memang sudah dari kalangan intelektualnya itu sebetulnya sudah cukup adoptif ya dengan atau akomodatif dengan pemikiran Barat. Kembali kepada Islamisme ini, pada tahun 1997 saya rasa itu bahwa Hasib Bayat itu sudah 96 dia sudah membuat satu artikel The Coming of a Post-Islamist Society. Jadi ini diterbitkan di Critic ya, Journal Critic, Critical Middle East Studies ya, Fall 1996. Kemudian dia menulis juga, mungkin lebih lebih tajam lagi untuk menajamkan konsep dia tentang what is post-Islamism. Ini dia terbitkan di ISIM Review sendiri tahun 2005. Kemudian dia juga menulis lagi The Post-Islamist Revolutions, What the Revolts in the Arab World Mean. Ini diterbitkan baru saja tahun lepas oleh Foreign Affairs. Jadi Foreign Affairs ini kita boleh, kalau kita sebut Foreign Affairs itu mesti kita langsung paham ya macam mana kedudukan Foreign Affairs itu ya. Satu jurnal yang Foreign Affairs yang diterbitkan oleh Center for Foreign Affairs, yang tulisan-tulisan yang banyak menggebrak dunia ya, itu memang kebanyakan dari sana. Di antaranya adalah Profesor Bernard Lewis ya, yang kemudian tesisnya itu dikembangkan oleh Samuel Huntington ya, The Clash of Civilization. Itu pun dalam sebuah artikel yang diterbitkan di dalam Foreign Affairs. Jadi di Journal Foreign Affairs ini dia mengulas tentang apa yang sedang berlaku di apa yang disebut dengan the Arab Spring ya. Kemudian tahun 2002 juga Joshua Stasher ya,
post-Islamist rumblings in Egypt. Ini pun sebelum lahirnya gerakan Arab Spring. Sebab ini tahun 2002. Itu dengan dia meneliti, mengkaji berdirinya atau ditubuhkannya Al-Wasat Party di Egypt ya. Dan kemudian istilah Islamism ini dan lebih tepatnya title yang diangkat oleh Intellectual Forum pada pagi ini itu sebetulnya satu title daripada satu thesis, PhD thesis yang ditulis oleh Husnul Amin, seorang academician daripada Pakistan. Dia menulis PhD thesis from Islamism to post-Islamism. From Islamism to post-Islamism. Hanya saja penekanannya Husnul Amin ini tentang intellectual discourse di Pakistan secara spesifik ya. Dan kita sekarang ini sedang membincangkan secara spesifik insya Allah apa yang akan berlaku di mencoba untuk membincangkan apa yang akan berlaku di Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa dari sini kita boleh sedikit menangkap kenapa Islamism atau istilah ini ada apa sebetulnya. Ada Islamism dan ada post-Islamism. Kalau saya boleh kontribusi dalam perbincangan ini, saya rasa Islamism ini adalah Islamism dan post-Islamism itu lebih merupakan satu analytical tool atau analytical framework yang biasa dipakai atau digunakan oleh peneliti, oleh pengkaji. Memang pengkaji itu biasa menggunakan atau perlu membuat satu istilah, karena memang dengan itu mereka boleh mensimplifikasi atau boleh melihat ya, ide atau idea-idea pokok ya atau sentral daripada gerakan-gerakan itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita juga ikut-ikutan menggunakan istilah itu untuk diri kita sendiri, jadi saya rasa perlu kita pertanyakan ya. Sebab para peneliti itu apabila mereka menggunakan istilah ini, kita mesti juga mencoba untuk memahaminya, bagaimana seseorang itu menggunakan istilah ya. Tentu saja tidak lepas dari cara sudut pandang yang dia miliki ya. Jadi betul memang apa itu Islamism itu kemudian kebanyakan itu dimaknai sebagai satu gerakan Islam yang cenderung untuk mengedepankan Islam secara politik ya. Itu betul ya. Tetapi apakah kemudian kita juga akan menggunakan istilah yang sama ya? Apalagi kalau kita melihat bahwa yang jadi representasi daripada Islamism ini dilihat seperti Muslim Brotherhood ya, atau Ikhwanul Muslimun misalnya, atau Hizbun Nahdah, dan kemudian yang lain-lain ya, mungkin yang di Malaysia atau di Indonesia ya, yang beraliran yang agendanya adalah ingin mendirikan negara Islam ya. Ini yang
secara umumnya difahami oleh orang Barat itu sebagai, atau peneliti dalam bidang ini itu sebagai Islamisme. Ya. Maka kemudian post-Islamisme itu juga akan berkaitan dengan istilah Islamisme ini. Ya. Dalam definisi yang dibuat oleh Asy Bayat, ya, dia mengatakan bahwa post-Islamism is not anti-Islamic or secular. A post-Islamic movement dearly upholds religion but also highlights citizens' right. It aspires to a pious society within a democratic state. Ya. Jadi post-Islamisme di sini adalah menurut Asy Bayat, menurut kajian dia, ya, atau konsep yang ingin dia sampaikan adalah bahwa post-Islamisme ini bukanlah anti-Islamik, ya, atau sekular, atau gerakan anti-Islam atau gerakan sekular, ya. Melainkan post-Islamisme ini lebih menekankan pada agama yang cinta pada hak-hak warga negara, ya. Highlight citizens' right. Jadi penekannya, ya, menurut Asy Bayat ini adalah satu gerakan yang ingin mendirikan satu masyarakat yang saleh, ya, pious society, tapi di saat yang sama juga mengangkat nilai-nilai demokrasi. Jadi ini yang dipersepsikan oleh Bayat ini, ya. Ini sedikit ada perbedaan dengan apa yang dipersepsikan oleh Oliver Roy, ya. Oliver Roy, betul. Kalau Oliver Roy itu mengatakan bahwa post-Islamisme itu merupakan akhir daripada Islamisme, yaitu berakhirnya cita-cita mendirikan negara Islam. Bagi kalangan aktivis Muslim itu dikatakan sebagai post-Islamisme. Ya. Bedanya di sini adalah bahwa kalau Oliver Roy dia mengatakan bahwa post-Islamisme itu merupakan atau menandakan berakhirnya cita-cita mendirikan negara Islam. Sementara kalau menurut Bayat yang kemudian dikuatkan oleh siapa dalam tesis PhD Husnul Amin tadi, bahwa post-Islamisme bukan merupakan akhir daripada cita-cita mendirikan negara Islam tadi atau akhir daripada Islamisme, tapi merupakan kesinambungan dari apa yang diciptakan oleh aktivis Muslim atau Islamic movement, ya. Cuma penekanannya lebih ditekankan pada aspek-aspek yang bersifat kebudayaan, ya, sakofah dan nilai-nilai kemodernan, ya. Nah, di sini ini kita jadi sedikit perlu menyinggung, ya, beberapa masalah yang berkaitan dengan post-Islamisme di sini, bahwa menurut para pengamat dan para peneliti di bidang Islamisme, post-Islamisme ini, ternyata yang mereka persepsikan adalah Islam yang mengakomodir, ya, nilai-nilai demokrasi, ya, dan nilai-nilai yang dalam tanda kutip yang diuniversalkan itu, ya. Saya lebih senang menggunakan nilai-nilai yang diuniversalkan, bukan universal norms atau universal values, ya. Sebab menurut saya tak ada itu nilai-nilai universal itu tak ada. Jadi yang ada itu adalah nilai-nilai yang diuniversalkan. Jadi pihak-pihak tertentu mencoba untuk meuniversalkan nilai-nilai itu, ya.
So, di sini kembali kepada apa yang tadi Ustadz Ismail itu menyinggung masalah worldview, ya, tasawuf, masalah Weltanschauung, ya. Itu bahasa Jerman itu, Ustadz Ismail. Jadi yang perlu dicermati saya rasa ini, apabila kemudian Islam ini mesti atau dicampur deh dengan nilai-nilai yang asing daripada Islam. Saya setuju dengan apa namanya itu, nilai-nilai yang kemudian atau istilah yang banyak dipakai sebagai nilai-nilai yang diuniversalkan tadi, ya. Cuma kalau kita teliti satu persatu, kita simak, ya, secara mendalam, ya, bahwa ternyata kesamaan itu hanya dalam level nama saja, konten beda, ya. Salah satu contoh, ya, apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia, konsepnya itu beza, ya, antara hak asasi manusia yang dikonsepkan oleh Barat dengan hak asasi manusia yang dikonsepkan Islam atau yang diajarkan dalam Islam. Salah satu contoh saja yang mudah, keadilan, ya. Adil itu indah sekali, ya. Semua memang melantunkan keadilan ini. Tapi apa sejatinya keadilan itu? Ya. Adil menurut kita, menurut Islam, itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama kita. Untuk mendapatkan keadilan, misalnya salah satu contoh, dalam hukum waris, ya, lidzakari mislu hadzil unsayyain, kita meyakini itu adalah adil yang seadil-adilnya, ya. Tapi apakah demikian menurut konsep keadilan Barat, menurut humanism, ya? Jadi sama sekali kita ini tak bisa begitu saja mengkawinkan antara konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep yang datang dari luar Islam, ya. Itu perlu pemahaman mendalam sebelum kita boleh mengawinkan. Jangankan yang memang secara epistemologi tadi itu memang sudah berbeda, ya, secara konseptual berbeda. Kalau kita boleh menganalogikan dengan organ-organ manusia saja, organ manusia ini yang pencangkokan, ya, mencangkok hati atau kidney atau apa saja yang daripada orang lain kepada kita, itu pun untuk membuat satu organ ini boleh bekerja secara normal, itu boleh jadi akan boleh bekerja secara normal, boleh sinkron, ya, sinkronis. Ada yang boleh, ada yang tak boleh sama sekali, ya, gagal. Karena memang sistem ini mesti kita perlu kita perhatikan. Sistem ini harus merupakan sistem yang memang sama, ya, yang satu sistem, ya. Jadi kembali kepada antara sistem Islam dengan sistem Barat ini memang ada perbedaan di situ. Dari sisi konsepnya saja sudah berbeda. Jadi dari situ saya rasa memang perlu sekali apabila kita ingin mengkawinkan antara konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep Barat. Kemudian lagi indikasi yang semakin menguatkan bahwa
post-Islamisme ini bercanggah dengan konsep Islam adalah lebih banyak sekarang ini itu dimaknai sebagai satu cara melemahkan atau melunakkan Islam, ya. Itu digunakan oleh misalnya Craig Villay, seorang Islamologis atau seorang Indonesianis daripada Australia. Dia menerbitkan satu buku dia mengedit, ya, sebagai editor satu buku Expressing Islam, Religious Life and Politics in Indonesia. Di dalam buku ini dia mengatakan atau mengangkat satu tesis bahwa soft Islam lah yang selling, ya, soft Islam sells. Jadi Islam lunak, ya, yang laku di pasaran, ya, soft Islam. Jadi kalau kamu menggunakan istilah soft Islam, saya jadi teringat dengan yang lunak-lunak, ya, macam orang saja itu yang laki-laki yang lunak saja itu jadi LGBT itu. Jadi Islam lunak, dia istilahkan sebagai Islam lunak. Jadi di sini juga kita perlu akhirnya kembali ke muhasabah lagi. Apakah memang Islam itu ada yang keras kemudian mesti dilunakkan atau macam mana? Atau ini memang bagian dari strategi, bagian daripada agenda yang lebih awal dahulu, lebih dikenal dengan domestikasi Islam misalnya, ya. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan moderate Islam lagi, ya. Moderate Islam menurut definisi Barat juga. Jadi ini semakin menguatkan bahwa post-Islamism yang dipersepsikan oleh kalangan-kalangan pengkaji daripada Barat maupun daripada kalangan-kalangan Muslim sendiri yang memang beraliran liberal itu, mereka ingin merayakan, ya, untuk celebrate liberalism. Jadi saya rasa saya setuju dengan judul atau topik yang menjadi topik utama dalam perbincangan pada pagi ini, yaitu post-Islamism ini, from Islamism to post-Islamism, equation itu liberalism, ya. Jadi saya rasa ada titik temunya di situ, ya. Jadi muaranya itu akan ke liberalism. Jadi sekali lagi saya rasa kita perlu sekali mencermati istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang atau kalangan yang bukan dari kalangan atau yang tidak dikenal di dalam Islam itu sendiri. Saya rasa Islam ya Islam, bukan ada Islam keras, Islam lunak. Kita tidak mengingkari, kita tidak menafikan bahwa memang di kalangan Islam sendiri ada yang beraliran keras. Itu memang tidak boleh kita nafikan, ya. Dan itu merupakan kewajiban kita juga untuk mencoba mendekati mereka, ya. Dan juga ada kalangan yang memang soft tadi, yang liberal sekali, ya. Dan itu perlu kita dekati juga. Jadi saya rasa demikian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan dialog nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, komen ataupun pertanyaan dari Dr. Farid. Saya ingat sebetulnya tren ini sudah masuk dalam mega trends 2000-nya John Naisbitt. Kalau kita ingat masa buku ini diterbitkan, saya rasa pada awal-awal 90-an sudah terbit.
Jadi Megatrends 2000. One of the Megatrends itu adalah spiritualism. Spiritualism or spirituality, yes. Institutionalized religion, no. Ini menjadi kecenderungan masyarakat Barat yang memang mengalami krisis spiritual ya, di Barat. Jadi saya rasa memang itu yang berlaku di Barat, karena daripada latar belakang dan background dari keagamaan orang Barat itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan Dr. Farid tadi ya. Jadi itu bukan satu yang baru sama sekali, bahkan itu sudah disampaikan ya sebagai mega trend, jadi tren besar tahun 2000 atau abad ke-21 ini. Kemudian menarik sekali pertanyaan dari penanya tadi tentang bagaimana kita accommodate atau bagaimana kita mesti mengamalkan Islam di sekarang ini. Apakah kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, atau kita boleh mengakomodir nilai-nilai demokrasi misalnya. Dan ini juga terkait dengan penanya yang terakhir mengenai macam mana kita mempersembahkan Islam itu sendiri, sebab Islam ini perlu juga kita mempersembahkan atau kita tunjukkan kepada publik ya, sehingga publik jangan sampai publik itu merasa takut dengan adanya Islam itu sendiri ya. Saya rasa di sini ini perlu sekali kita kembali kepada huraian-huraian dan penjelasan yang diberikan oleh para ulama-ulama kita, khususnya masalah ini saya rasa sudah dibahas secara mendetail ya, oleh para ulama usul ya. Usul fiqh kalau kita merujuk kepada buku-buku usul fiqh, ini sudah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan yang panjang ya, di dalam buku-buku fiqh. Jadi urf itu macam mana ya? Apakah urf itu kemudian secara otomatis itu boleh kita ambil ya? Atau perlu kita selaraskan dengan al-kulliyat al-islamiyah ya, atau dasar-dasar umum atau prinsip umum daripada agama itu sendiri ya. Maka kemudian dalam istilah modern daripada ulama-ulama kontemporer, kemudian ada istilah as-sawabit wal mutaghayyirat ya. Ada as-sawabit dan ada al-mutaghayyirat. Bagi hal-hal yang berkaitan dengan as-sawabit tentu tidak boleh diubah ya. Tapi al-mutaghayyirat itu boleh. Nah, ukurannya sekarang ini ada dhawabit di sana ya, atau kriteria dan syarat-syarat macam mana uruf itu boleh diambil di dalam sebagai hukum Islam ya. Jadi pembahasan ini sudah dibincangkan ya secara mendetail, dan saya rasa ini perbincangan ini atau metodologi dan prinsip-prinsip yang sudah dibahas dan dipersetujui oleh para ulama usul itu, saya rasa itulah bangunan pemikiran kita ya, baik masa kini maupun ke depan. Jadi itu sudah menjadi kerangka berpikir, menjadi tasawur kita ya, apabila kita berhadapan dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai, dengan urf ya, ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan sendiri ataupun yang datang dari luar Islam.
malangnya kita atau kebanyakan kita ini kita kurang begitu kenal dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita, sehingga kita bingung apabila kita menemukan permasalahan-permasalahan baru karena kita sendiri tak kenal dengan apa yang ada di dalam tradisi kita sendiri. Ya. Tentu tak ada yang berkata bahwa, tak ada yang berpendapat langsung ya bahwa kita mesti apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman ya SAW pada abad ke-7 itu kemudian harus kita bawa dan kita terapkan sekarang, itu tak mungkin. Ya. Itu tak ada yang bercakap seperti itu. Ya. Tapi dasar-dasar itu, ya katakanlah sebagai contoh dalam bermasyarakat, dalam bernegara misalnya, ada contoh yang paling konkret. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW juga mendirikan sebuah negara Islam, sebuah negara yang berdasarkan Islam itu sendiri. Sehingga bagi kita sebagai umatnya, kita tidak kebingungan sebetulnya di sini karena sudah ada pedomannya. Ya. Jadi konsep umat itu sendiri atau yang sekarang dikenal sebagai al-mujtama' al-madani, ya, atau civil society, itu sudah ada di dalam era Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ya. Jadi sebetulnya kita sendiri yang sebetulnya kurang begitu memahami ajaran-ajaran agama kita. Jadi makanya kita sendiri itu perlu sekali saya katakan memang fikih muamalat ya, dan sebagainya itu memang penting sekali dan sekarang jadi boom sekarang ya. Jadi maka ramai pelajar-pelajar kita yang kemudian masuk di mengkaji fikih, lebih tertarik dalam bidang fikih, sementara untuk kajian-kajian pemikiran, kajian-kajian usuluddin ini tak ramai yang mendaftar ke sana. Tapi itu merupakan satu ini tadi yang disebutkan oleh Dr. Farid, saya rasa kalau ini yang berlaku maka memang ke depan nanti itu kita tak akan kemana ya. Karena dari sisi intellectual basisnya ini memang tak ada kita. Jadi yang ada hanya riak-riak atau ekspresi luaran saja. Ya. Seperti saya contohkan dalam beberapa masa yang lalu, masa dengan Pak Ismail dengan Pak Nasir Desa juga di ISMA. Ya. Saya contohkan tentang terobosan atau breakthrough yang dibuat oleh ekonomis Muslim ya, dengan bank Islam, ada insurans Islami dan sebagainya. Tapi saya rasa itu tanpa harus mengurangi arti penting dan peran penting terobosan-terobosan baru ini. Cuma kita perlu juga mencoba untuk merevisi lagi, to revise, ya, atau revisit. Apakah itu memang sudah on the right track? Sebab kembali kepada konsep tadi, konsep perbankan, ya, itu foreign to Islam. Jadi konsep sendiri ini masalah. Jadi apabila kita kawinkan dengan kemudian, apakah cukup hanya sekedar kita bubuhi Islam di situ? Apakah cukup hanya kita ambil satu ayat dua ayat saja? Saya takut di sini kita akan terperangkap dengan apa yang ada yang mengistilahkan itu sebagai ayatisasi, ya, atau hadisisasi. Bukan islamisasi, ya, tapi hanya sebatas ayatisasi, dan ini bahaya. Ya. Hanya mengambil ayat 1-2, hadis 1-2, ya, untuk kemudian kita jadikan satu legitimasi. Jadi konsep ini sangat kritikal ya bagi saya, sangat kritikal sekali. Perlu sekali kita to revisit again, ya, agar kita tak terperangkap
Dan bukan berarti kita menolak apa namanya mentah-mentah ya apa yang daripada luar itu. Tapi saya rasa sebab begini, saya tuh percaya ya, dan berkeyakinan bahwa agama kita ini memang sudah lengkap dengan berbagai konsep yang ada itu. Ya. Masalah misalnya ya, demokrasi itu masalah syuro di situ. Suronya kita ambil, dan syuro itu bukan karena demokrasinya kita ambil, betul ya? Bukan karena suronya, tapi karena prinsip syuro sendiri itu memang dibawa oleh Islam, ada dalam Islam. Jadi tanpa harus terperangkap dengan istilah-istilah sekarang ini, ya. Jadi saya lebih menekankan di sini perlunya sekali kita ini kembali kepada penguatan dan pemerkasaan intellectual basis itu. Ya. Sebab itu roh daripada peradaban, roh daripada satu masyarakat itu mah di situ. Kalau hanya sebatas kita atau setakat slogan-slogan luaran saja, memang kita tidak akan kemana. Ya. Dan ini merupakan satu challenge ya, dan sekaligus opportunity bagi adik-adik sekalian ya, yang masih muda-muda ini. Jadi untuk lebih fokus lagi ya pada aspek ilmu ini, ya, intellectual basis ini. Sehingga kita memang tidak akan kehilangan arah atau disoriented ya, dalam mendepani cabaran-cabaran semasa ini. Saya rasa itu yang boleh saya respons ya. Jadi di saat yang sama memang ini juga apabila kita berhasil dalam mempersembahkan Islam semacam ini, insya Allah orang non-Muslim pun ya tidak akan merasa takut ya. Karena kita berdasarkan kepada apa yang memang diajarkan dalam agama kita, dan agama yang memang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini memang agama yang humanis ya, agama yang memang ramah, agama yang ramah dengan manusia, dengan makhluk, dan dengan lingkungan. Jadi itu saja. Dan dalam beberapa kesempatan saya sering menekankan bahwa menjadi warga negara Malaysia ini kita harus bersyukur ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Nasir tadi ya, bahwa negara-negara Arab itu masih berjuang untuk mendapatkan Islam sebagai asas negara, sebagai agama negara. Malaysia, Islam itu sudah menjadi asas negara, menjadi agama persekutuan. Jadi ini satu benda yang memang sangat bernilai sekali sebetulnya. Ini perlu diperkasakan, perlu diisi pengisian. Ya. Jadi kalau negara-negara atau umat Islam yang lain di belahan dunia itu masih fighting dan struggling untuk mendapatkan Islam itu, alhamdulillah untuk Malaysia Islam itu sudah ada di tangan kita. Ya. Jadi disinilah kita terutamanya adalah kaum mudanya mesti mengambil berat ya tentang hal ini. Jangan sampai ini lepas dari kita. Jadi terima kasih. Saya rasa sebagai concluding dari saya sendiri ya, bahwa saya ingin berkongsi atau mengingatkan lah, mungkin lebih baiknya mengingatkan secara harus saja, bahwa seperti tadi saya katakan, kenapa bagi masyarakat Malaysia atau warga negara Muslim ini mesti bersyukur, karena macam ini, saya sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia ya, saudara-saudara sekalian tahu kan bahwa Indonesia ini majority Muslim
almost 90% atau mungkin between 80-90 Muslim. Tetapi yang perlu kalian ketahui semua bahwa umat Islam di Indonesia mulai daripada merdeka berjuang untuk mendapatkan Islam sebagai dasar negara sampai sekarang tak pernah terwujud. Betapa susahnya. Ya. Jadi betapa susahnya untuk menjadikan Islam sebagai negara, sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara. Dan sampai sekarang saya rasa masih dari golongan-golongan Muslim yang masih sentiasa berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara ini masih terus melakukan perjuangan. Cuma tak tahu sampai bila. Karena dalam praktiknya ini masa reformasi yang seharusnya atau yang semestinya memberikan peluang kalangan Muslim untuk lebih berbuat ya atau berjuang, ternyata memang tak semudah yang dibayangkan, tak semudah yang dibayangkan. Jadi saya rasa itulah kenapa saya kemudian selalu mengatakan bahwa warga negara Malaysia ini yang Muslim mesti bersyukur. Bersyukur dalam arti untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amanah ini kita khianati. Ya. Kalau Islam lepas, ya, naudzubillah, mungkin tak akan kembali lagi. Ya. Tak akan kembali lagi. Jadi senyampang kesempatan masih ada. Maka saya rasa generasi muda inilah yang memang yang mustahak ya, untuk mempersiapkan segala-galanya. Dan persiapan yang paling diperlukan adalah persiapan ilmu. Jadi mari ke masa muda ini memang dipergunakan sebaik mungkin, fokus di dalam ilmu ini untuk memperkasakan, untuk mengisi Islam yang sudah dalam pelembagaan negara itu memang betul-betul menjadi dasar yang memberikan rahmat bagi tidak hanya bagi muslimin di Malaysia ini, tapi juga memberikan rahmat bagi semua bangsa. Dan itu adalah Islam sebetulnya. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya tekankan. Mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar dan ya sama-sama mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik ya kepada kita semua untuk menjaga amanah yang sangat berharga ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih.